perlu kita fahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis 70.000 golongan umatku masuk surga, tidak ada hisab, tidak ada azab. Ada 70.000 golongan umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak ada pertanyaan, tidak ada proses penyiksaan sedikit pun. Tidak ada. Dalam hadis yang lain, 70.000 ini diperkuat. 70.000, setiap satu orang, di bawahnya ada 70.000 orang lain. Jadi hitung-hitung, ini berdasarkan syarah beberapa hadis, yang dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 4.900.000.000 orang. VVIP. Umat Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 4.900.000.000 orang. Itu enggak ada pertanyaan. Lempang. Pak. Ya. Tinggal nampakkan saja kartu vaksin, selesai itu urusannya semuanya. Ya. Kira-kira begitulah ceritanya. Siapa mereka? Nah, hadis ini yang memurnikan tujuan hidup kita di bawah kalimah la ilaha illallah. Kata Rasulullah, yang pertama, la yatatayyarun. Selama hidup mereka tidak pernah bertatayyur. Tatayyur itu tuyur, tayrun itu burung. Orang jahiliyah mengandalkan nasibnya kemana terbang arah burung. Jadi kebiasaan jahiliyah, keluar rumah, kalau dia mau tahu hari ini hari sial atau hari baik, maka dia akan menunggu seekor burung, apakah hinggap di pohon ataukah dia melihat ke arah burung. Kalau burung itu dia lempar lalu terbang ke kanan, maka itu dianggap hari baik. Dia keluar untuk cari kerja. Kalau burung itu terbang ke kiri, itu dianggap hari sial. Lalu dia masuk lagi ke rumahnya, dianggap ini hari tidak baik. Bisa jadi kecelakaan, ya, macam-macam ceritanya. Itu kebiasaan jahiliyah. Rasulullah mengatakan yang bersih dari sifat itu sifat pertama yang akan masuk ke dalam 70.000 golongan tadi, 4.900.000.000 orang tadi. Prakteknya zaman kita, selama masih ada di dalam hati mempercayai sesuatu yang bukan ditakdirkan oleh Allah, maka dia tidak akan masuk ke dalam golongan yang selamat ini. Artinya dia akan penuh dengan hisab, lalu belum tentu masuk langsung surga. Bisa jadi transit dulu dalam neraka. Dan hari ini kita banyak penyakit itu, Pak. Penyakit-penyakit khurafat, takhyul, percaya kepada cerita-cerita dongeng tentang suatu perbuatan. Kita masih percaya angka 13, angka sial. Kita masih percaya bahwa hari menikahkan anak itu ada hari baik, ada hari sial. Yang lebih parah dianggap hari sial, selain hari Senin Kamis dianggap hari sial. Dinikahkan di hari Senin dan Kamis, buat acara Senin Kamis, menganggap hari baik. Padahal hari baik Senin Kamis untuk orang yang berpuasa. Tidak ada keterangan atau dalil yang menyebutkan itu hari baik kepada selain yang berpuasa. Rasulullah mengatakan, tu'aradul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis. Diangkatnya amal di hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Puasa itu yang menjadi penyebab Senin dan Kamis itu baik. Kita lewati hari Senin biasa saja, itu hari biasa. Semua hari baik, tapi tidak ada amal khusus yang kita lakukan di hari Senin. Tidak ada keterangan disuruh buat walimah di hari itu. Kenapa hari ini berlomba-lomba buat walimah di hari Senin dan Kamis? Yang sudah buat, ya sudahlah. Ya. Kalau bisa anak kedua, cari hari lain, Pak. Karena kalau hari Senin Kamis pertama memang orang yang berpuasa terpaksa datang. Dia memilih antara menyambung puasa atau tidak menyambung, tergantung menu. Kan begitu ceritanya. Ini kan kita manusia ceritanya. Itu mengganggu, walaupun tidak dianggap mengganggu dalam syariat. Kenapa nggak cari hari aman? Sabtu Minggu itu aman, buat saja Sabtu Minggu. Kenapa harus Senin Kamis? Kalau mau lebih aman lagi, buat hari Jumat. Sedekah di hari Jumat pahalanya 2 kali lipat.
Kenapa tidak ada yang berani membuat terobosan? Undang semua jemaah masjid setelah pulang Jumaat makan ke rumah saya. Kami siap, tapi tunggu jadual khutbah saya di sini. Behanalung pula nah, itu Masya Allah hari baik, itu hari baik kalau Jumaat, jelas hadisnya. Jadi semua hari baik, tapi fadilah per hari ada yang Allah lebihkan. Bahkan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu saya baca, salah satu nasihat dari sahabat, buatlah akad nikah di hari Jumaat. Bertemunya dua waktu yang istijabah, paling bagus hari Jumaat ba'dal asar, akad nikah. Hari istijabah doa, waktu istijabah doa. Setiap kalimat yang keluar dari pengunjung mendoakan, insya-Allah keluarga bahagia, sejahtera, insya-Allah. Semua sedekah di hari Jumaat dihitung 2 kali lipat. Kenapa tidak buat itu? Nah, jadi jemaah belaka Allah, jangan ada sedikit pun sifat menggantungkan pada benda. Orang merasa hebat dengan ilmu kebal, padahal ilmu kebal itu salah satu ilmu yang berbahaya dari sisi ketauhidan. Ya, mengamalkan kalimah-kalimah tertentu itu bisa jatuh ke sihir bahkan. Karena karamah itu tidak bisa dituntut. Ada orang yang mengatakan karamah, karamah itu nggak bisa dituntut. Karamah itu datang dengan izin Allah. Setelah Allah melihat walinya ini layak untuk ditolong di waktu tertentu. Jadi bukan dengan melafazkan kalimat-kalimat tertentu menjadi karamah, jalan di atas air. Tukang sihir pun bisa melakukan itu. Nah, jadi jemaah belaka Allah, orang yang selamat pertama ternyata urusannya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Mau hujan tidak hujan, tetap urusannya dengan Allah. Jangan undang pawang hujan untuk melemparkan celana dalam ke atas seng ketika walimah mau dibuat. Ya. Jangan buat macam-macam, Pak. Ya. Jangan merasa ada sesuatu yang kita jadikan amal kecuali hanya berpulang kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, apa kalimatnya? Hasbunallah. Dalam riwayat lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah. Ya. Jadi kita ini semua urusan ya seharusnya jangan pulangkan ke primbon. Ya. Nanti ada yang buka kitab-kitab yang hampir-hampir bau sihir, Bang. Ya, itu ada tulisan-tulisan huruf abjad. Lalu kita ditanya nama mama. Ya, kayak petugas bank nanya, nama mama siapa? Lalu ditebak umur kita sekian, jodoh kita perempuan. Ya memanglah jodoh kita perempuan. Ya. Itu jangan bermain dengan itu. Bersihkan hati dari tatayur. Nah, itu orang pertama. Sifat pertama. Sifat kedua kata Rasulullah, la yastarqud, la yarqun, wa la yastarqud. Tidak pernah meru'yah dan tidak pernah meminta untuk diru'yah. Tidak pernah meru'yah dan tidak pernah minta untuk diru'yah. Nah, ini perlu difokuskan. Aneh, kenapa bisa ru'yah jadi masalah? Padahal yang ajarkan ru'yah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat-kalimat ru'yah kan doanya dari Nabi semua. Ya. Bahkan ada sahabat, kalau saya tidak salah riwayat itu dari Ibnu Abbas, mengunjungi sedang safar melewati satu kampung. Kepala sukunya baru digigit oleh kalajengking, bengkak kakinya. Ketika orang kampung tahu sahabat Nabi yang lewat, di stop. Lalu mereka memohon, tolong sembuhkan kepala suku kami. Ya, sudah berhari-hari kakinya bengkak. Ibnu Abbas, kalau saya tidak salah Ibnu Abbas, Pak, nanti coba cek lagi hadisnya. Datang, kemudian membacakan Al-Fatihah. Dihembus ke kaki yang bengkak tersebut. Tidak lama langsung kaki itu, Pak, pem. Saya kadang-kadang kehilangan vocab, Pak. Kempes. Ya. Kempes tu, terus kempes. Lalu kemudian mereka memberikan sesuatu sebagai hadiah. Ibnu Abbas menerimanya. Lalu dilaporkan ke Nabi tentang kejadian itu. Nabi sambil tersenyum mengatakan, dari mana engkau tahu Al-Fatihah termasuk ayat untuk meru'yah? Jadi Nabi satu persatu hadis mengajarkan turunnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu turun kapan? Ketika Nabi disihir. Yang mengajarkan doa itu siapa? Jibril alaihissalam. Allah yang izinkan.
Itu salah satu ayat ru'yah. Kenapa tadi hadis tadi mengatakan yang bermasalah, yang meru'yah dan meminta untuk diru'yah. Jadi sampai ada orang hari ini baca hadis itu nggak mau ru'yah lagi, kesurupan lah. Jadi daripada ru'yah bagus ke tukang sihir. Kan aneh. Ini perlu dipahami. Saya coba gali lebih lanjut. Ternyata pemahaman yang saya dapatkan, maksud orang yang akan masuk surga ini tidak meru'yah, artinya dia tidak menyandarkan kesembuhan kepada ru'yahnya. Jadi walaupun sudah ru'yah, dia tidak merasa sembuh itu datang dari ru'yah. Tetap Allah yang menyembuhkan. Namun prosesnya saja itu meru'yah. Dan yang meru'yah tidak boleh merasa diri bahwa dia yang menyembuhkan. Tapi Allah yang menyembuhkan. Dia hanya diberi kekuasaan sedikit oleh Allah sebagai jembatan untuk meru'yah. Maka penyakit ini itu kadang-kadang terselip di dalam hati para orang-orang yang ahli. Dokter itu tidak bersih akidahnya kalau merasa diri bahwa dia yang menyembuhkan. Pasien datang, alhamdulillah dokter, sama dokter lain saya nggak sembuh. Semenjak saya datang sama dokter sembuh. Saya berusaha sembuh karena sekali bayar obat sampai 600.000 dokter. Pasiennya bermasalah akidahnya. Dia merasa dokter itu menyembuhkan. Dokter pun kemudian menjawab, alhamdulillah. Ya tahulah. Memang beda-beda kualitas antara dokter, kata dia. Ibu sekarang berhadapan dengan dokter yang berkualitas. Dokter ini akidahnya bermasalah, tidak masuk ke dalam golongan selamat. Seharusnya kalimat dokter, ibu, bukan saya yang sembuhkan, Allah yang sembuhkan. Kami hanya diberi sedikit ilmu untuk mengetahui obatnya apa. Itu kalimat sempurna dari seorang yang punya akidah yang lurus. Jadi itu maksud tidak pernah merasa diri disembuhkan oleh seseorang, tapi yang sembuhkan Allah. Nabi Ibrahim berkata, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang sembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri obat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang terlalu pede. Dokter jantung mati kena jantung. Dokter ginjal meninggal ternyata cuci darah, gagal ginjal. Banyak. Allah ingin buktikan engkau tidak ada apa-apanya. Banyak orang yang tidak tahu berobat ke mana. Tiba-tiba Allah sembuhkan begitu saja. Ada orang yang terkena batu ginjal, sembuhkan begitu saja. Dia terus beribadah kepada Allah, mungkin tidak mampu pun datang ke dokter. Ada satu saat disembuhkan Allah, tiba-tiba keluarlah segala-galanya dari urinnya. Keluar batu, keluar uang korupsi, keluar uang kredit di situ. Dia kena letak desa maka jelegannya. Nah, ini orang kedua, ternyata ujungnya tauhid juga. Orang ketiga yang selamat di akhirat, tidak ada pertanyaan, tidak ada azab sedikit pun, yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semua hidupnya dia serahkan, dia tawakalkan kepada Allah. Mau senang, mau susah, tetap Allah yang jadi tempat sandarannya. Mau hartanya hilang atau Allah berikan harta lebih banyak, tetap Allah dia pulangkan seluruh kehidupannya. Jadi tawakal ke Allah itu tinggi. Dia kerja mencari nafkah, tapi tidak pernah berfikir bahwa nafkah itu dia yang mencari. Semua kejadian dia serahkan urusan kepada Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada keraguan-raguan. Kalau dia harus pergi ke satu tempat, dia tidak merasa bahwa bagaimana kejadiannya nanti, kalau begini, tidak. Semua dilakukan tawakal kepada Allah. Maka coba lihat sejarahnya orang-orang saleh. Itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa bagaimana nanti anak saya kalau masuk pesantren yang jauh dari saya. Kita kirimkan ke Jawa, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya. Anak di pesantren aman, yang sakit mamanya di rumah. Ini kurang tawakal ke Allah. Kalau sudah kirimkan anak tuntut ilmu, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Kita sudah pernah ceritakan bagaimana ibunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berangkat. Imam Syafi'i mengatakan, ibu engkau tinggal sendiri, aku tidak akan pergi. Kata ibunya, pergilah nak, dan jangan pulang. Jangan pulang sampai engkau dikenal sebagai orang alim. Ibu mengatakan jangan pulang. Ibu hari ini kawa benar, 2 minggu 3 kawa ber. Subhanallah. Selamatlah orang yang tawakal
dan orang yang melimpahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu yang akan datang kita mulai masuk ke dalam fadilah-fadilah kalimah-kalimah tersebut.